maksa itu. Syahrir itu sebetulnya sangat mencoba keras lah untuk membujuk Soekarno saat itu untuk melakukan ini, proklamasi kemerdekaan ini. Syahrir dianggap sebagai membahayakan negara, ditangkap sebagai tahanan politik tanpa pernah diadili, tanpa pernah dibuktikan semua tuduhannya sampai akhir hayatnya. Kangen sih sebetulnya ya. Jadi nggak bisa ngebayangin bahwa papa itu kehilangan kesempatan untuk benar-benar mencintai anak-anaknya sendiri. Ya kan, dia sempat mengangkat anak kan 3 itu dari kecil dibawa, tapi begitu pada masanya sama anak-anaknya dia tidak mendapatkan kesempatan itu. Ayah itu kan seorang humanis yang berjuang bukan untuk kekayaan, bukan untuk kekuasaan, bukan untuk dirinya, bukan untuk kelompoknya, tapi untuk kemanusiaan, untuk kemerdekaan bangsanya saat itu. Sejak awal Syahrir memang anti fasis, dan sejak awal dia tidak pernah percaya sama Jepang, tidak percaya semua janji-janjinya Jepang dari awal. Jadi memang itu sebenarnya satu kesepakatan juga sih. Artinya di mata Jepang, Soekarno dan Hatta jauh lebih dikenal. Dan harus ada wakil kita yang ada di situ. Karena kalau nggak bisa mengimbangi nanti. Jadi Syahrir yang memang udah dari awal tidak pernah setuju dan tidak pernah percaya sama Jepang, memutuskan istilahnya di bawah tanah lah ya, underground gitu. Dan saat itu Jepang, waduh, semua radio itu disegel. Gak bisa, tidak ada berita satupun yang bisa dicapai oleh bangsa kita ini mengenai perkembangan di luar negeri. Jadi dia cuma tahu semua berita-berita dari Jepang aja, yang diberikan oleh Jepang aja, sesuai aja propagandanya mereka, kepentingannya mereka, pokoknya semua tentang Jepang, nggak ada tentang berita luar negeri. Nah, Syahrir tuh punya satu radio yang menyelamatkan sih sebenarnya. Jadi dia masih bisa mendapat tuh berita-berita itu, disembunyikan, radionya disembunyikan di dalam lemari pakaian. Jadi kalau udah dilihat aman, dia keluarin, dia dengerin itu berita-berita. Jadi itu berita-berita itu kemudian dia sampaikan kepada Hatta dan Soekarno. Jadi mereka tetap melakukan hubungan itu dengan baik gitu. Walaupun yang satu dianggap kolaborator lah, artinya bekerja sama dengan Jepang, setelah dia melawan lah istilahnya gitu. Ya, tapi tetap jadi itu sebetulnya kayak ada pembagian tugas gitu ya. Dan dia keliling ke pemuda-pemuda untuk memberitahu jangan percaya sama Jepang, ini propagandanya mereka ini. Coba lihat Romusha, bagaimana mereka, berapa banyak korban yang berjatuhan pada masa itu gitu loh. Jadi tuh Syahrir anti fasis banget. Memang dia sejak awal udah anti dan dia memang tidak percaya. Dan karena itu pun dia tidak percaya pada janji bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan. Menurut Syahrir tidak boleh. Jadi harus kita yang memperjuangkan kemerdekaan itu. Jadi bukan sesuatu yang diberikan. Gitu. Nah itu yang sampai akhir dia pegang. Artinya sempat ada konflik juga dengan Soekarno karena Soekarno percaya sama janjinya Jepang pada saat itu. Karena Syahrir bilang enggak, apalagi setelah dia dengar di radionya Hiroshima bom, Nagasaki Hiroshima bom, dia bilang ini Jepang udah habis ini adalah saatnya kita melakukan itu proklamasi kemerdekaan. Tapi itu
Dan satu hal lagi yang perlu diingat, dan Syahrir maksa itu, Syahrir itu sebetulnya sangat mencoba keras lah untuk membujuk Soekarno saat itu untuk melakukan ini proklamasi kemerdekaan ini. Tapi waktu itu masih percaya lah, Soekarno masih percaya ini akan diberikan nanti sebelum tanggal 28 Agustus atau gimana. Terus gimana? Nggak bisa, harus segera gitu. Nah, pemuda-pemuda udah lebih terpancing lagi ya, pemuda-pemuda lebih terpancing lagi sehingga mereka lebih militan lah istilahnya. Nah, Syahrir sebetulnya tidak setuju. Jadi menurut Syahrir tetap harus pada koridor. Ya, kita mencoba melakukannya dengan baiklah istilahnya gitu. Jadi pada waktu terjadi penculikan Rengas Dengklok itu sebetulnya Syahrir tidak terlibat dan tidak setuju sebenarnya pada penculikan tersebut gitu. Walaupun dia memang mau proklamasi segera dilaksanakan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi gini, kita memproklamasikan kemerdekaan. Dalam negara, oh merdeka gitu. Tapi kan belum diakui secara internasional. Bagaimana caranya? Syahrir itu kan punya visi yang jauh ke depan. Jadi menurut dia sekarang adalah saatnya melakukan politik diplomasi untuk mendapat pengakuan dari negara-negara lainnya secara internasional. Karena kalau kita bilang kita merdeka tapi belum diakui di mana-mana, gimana gitu kan? Gak bisa gitu. Itu jadi harus jadi perang gerilya atau perang kemerdekaan itu harus diikuti, diimbangi dengan perjuangan diplomasi, yaitu pengakuan dari dunia internasional. Nah, bagaimana caranya? Sementara pada saat itu Bung Karno kan dianggap kolaborator, nggak ada yang mau gitu. Jadi dengan naiknya Syahrir sebagai Perdana Menteri yang non kolaborator, mereka mau berunding. Belanda mau berunding. Itulah masuk Hoogeveen awalnya, kemudian perjanjian Linggajati itu. Dan di perjanjian Linggajati itu penting. Banyak orang bilang perjanjian Linggajati kan kecil banget itu kita gini. Ingat ya, saat itu tuh kita belum menjadi negara apapun. Kita baru aja memproklamasikan kemerdekaan dan lagi berusaha untuk mendapat pengakuan internasional. Setelah Linggajati, Indonesia diakui secara de facto ya oleh Amerika, Inggris, waktu itu yang awal-awal, kemudian Mesir, dan atas jasanya Haji Agus Salim pada saat itu ke negara-negara Arab, banyak tuh udah mulai Syria dan banyak negara Arab mulai melakukan secara de facto diakui. Walaupun kemudian baru secara de jure. Dan setelah perjanjian Linggajati itulah kita bisa menempatkan wakil-wakil, namanya Indonesia Office, jadi wakil-wakil belum kedutaan. Jadi baru perwakilan Indonesia di negara-negara, ada di Singapura dan di beberapa negara, di banyak negara. Dan walaupun banyak perbedaan pada masa perjanjian ini, dan Belanda kenceng banget ya, ini nggak mau gitu, banyak sekali gitu. Tapi ada satu pasal, yaitu arbitrase, yang kemudian menguntungkan kita pada saat Belanda melakukan agresi pertama. Berdasarkan pasal itu, Syahrir bisa berangkat dan timnya bisa berangkat ke Dewan Keamanan PBB untuk memperjuangkan kemerdekaan kita dan minta campur tangan dunia internasional. Kita tidak percaya pada mungkin dan baiknya hidup yang didorong oleh kekuasaan semata-mata. Kebangsaan kita hanya jembatan untuk mencapai derajat kemanusiaan yang sempurna, bukan untuk memuaskan diri sendiri, sekali-kali bukan untuk merusakkan pergaulan kemanusiaan. Kebangsaan kita hanya suatu roman dari pembaktian kita kepada kemanusiaan. Jadi ini pidato radio Syahrir di radio pidato radio Syahrir pada peringatan 1 tahun kemerdekaan Indonesia.
Kalau di awal kemerdekaan itu mereka tuh 3 serangkai ya, Syahrir, Hatta, dan Bung Karno ya. Itu hebatnya, artinya terlepas dari segala perbedaan yang ada di antara mereka. Ini kan tiga pribadi yang berbeda banget satu dengan lain. Tapi 3 orang dengan perbedaan ini bisa bersatu pada saat awal kemerdekaan untuk menjadikan Indonesia merdeka. Itu menurut saya itu. Jadi bagaimana menghormati perbedaan itu. Nah, dalam perjalanannya, jadi sampai tahun setelah selesai sebagai Perdana Menteri pun hubungannya masih baik karena Syahrir masih menjadi duta besar keliling, masih dipercaya sebagai penasihat presiden dan sebagainya. Hubungan mulai semakin jauh itu mungkin setelah tahun 55 ke atas ya. Ya perbedaan aja karena Syahrir kan anti komunis. Syahrir anti komunis sampai saat akhir pun demikian. Dan pada waktu itu pengaruh PKI sudah semakin besar. Ya, Syahrir dianggap sebagai membahayakan negara, ditangkap sebagai tahanan politik tanpa pernah diadili, tanpa pernah dibuktikan semua tuduhannya sampai akhir hayatnya. Di satu titik, ini kan mereka bersama-sama ini. Di satu titik dia difitnah, dituduh tanpa pernah diadili, tanpa pernah dibuktikan kebenarannya, menjadi tahanan politik bertahun-tahun. Itu dituduh orang yang begitu lembut hati, seorang humanis, bayangin, orang yang memperjuangkan kemanusiaan, persamaan, keadilan, difitnah, dituduh mau merebut kekuasaan. Nggak masuk akal. Saya sejak usia 2 tahun, ayah saya sudah ditahan. Dan waktu itu dibawa ke Madiun, jadi kami harus naik kereta api ke Solo untuk ke Madiun. Walaupun di Madiun itu ada anak Agung Budi Agung, ada Om Rum, ada Mokhtar Lubis, banyak banget. Dari berbagai macam, ada Masyumi ya, bukan hanya PSI, tapi dari Masyumi juga banyak ditahan di situ. Tapi di situ kalau menurut ceritanya, bukan seperti penjara, jadi seperti rumah tinggal aja gitu. Jadi mereka bisa main tenis di situ, mereka bisa ngobrol bebas di situ gitu, di Madiun itu. Syahrir, di situ terlihat bahwa Syahrir emang cinta banget sama anak-anak, dan pada masa kehidupannya dengan anak-anak kandungnya dia tidak bisa merasakannya. Jadi dia stres juga banget ya, walaupun dia tidak pernah memperlihatkan. Saya tidak pernah ingat ada masa di mana tegang atau marah atau apa, nggak pernah ingat saya. Jadi dia tidak pernah memperlihatkan ke kami, tapi saya dengar ceritanya pada waktu di Madiun, kalau kami pulang meninggalkan, itu dia katanya nangis di kamarnya, stres banget. Jadi dia jatuh di kamar mandi karena darah tingginya dan tidak ditolong sampai keesokan harinya, sehingga pada waktu dibawa ke rumah sakit RSPAD sudah tidak bisa bicara. Nah, akhirnya dapat izin dari Soekarno untuk berobat asal tidak bukan di Belanda. Jadi dicari negara yang netral, pada saat itu adalah Switzerland. Buat saya masa-masa yang penuh kenangan masih terekam dengan sangat jelas. Papa mama berangkat duluan sih ke Zurich karena mereka cari apartemen kecil gitu. Kami menyusul. Apartemennya kecil tapi kami bahagia sekali karena berkumpul bersama gitu di situ. Dan itu adalah suatu masa yang menjadi
kenangan paling indah buat saya. Walaupun pada saat itu Papa udah nggak bisa ngomong, udah nggak bisa bicara. Jadi treatment tiap hari latihan bicara, tiap kali harus ke rumah sakit gitu. Tapi itu saat benar-benar kami akhirnya bersatu, satu keluarga, benar-benar tinggal dalam satu apartemen kecil itu gitu, bisa berinteraksi gitu. Dan itu saya selalu cerita, karena saya belum sekolah, itu saya baru 5,5 tahun ya, saat 5,5 tahun, Buyung sudah sekolah, Buyung udah berangkat sekolah. Jadi kalau di rumah saya pagi-pagi gitu, masih dengan piyama, itu saya akan masuk ke kamar Papa gitu, terus karena saya cerewet, jadi saya suka cerita-cerita aja, ngomong-ngomong aja, cerita-cerita aja gitu. Dan tiap kali itu Papa kayak mengeluarkan air mata gitu. Terus saya bilang, Papa nih waktu saya cerita nggak sedih ceritanya gitu, kenapa menangis gitu kan? Saya bilang, mama Papa kenapa sih nangis gitu? Orang sih, saya kan cuma cerita aja gitu. Dan ini tiap hari nih kayak tiap pagi nih rutinitas saya. Terus mama bilang, itu Papa tuh bukan nangis sedih, itu Papa nangis bahagia. Saya nggak ngerti lah gitu, gimana sih orang nangis kok senang gitu kan, kontradiksi banget gitu. Kemudian saya ya setelah lebih besar baru saya lebih mengerti gitu, bahwa dia tuh sebetulnya ya kebahagiaan itu jadi terharu ya dia. Tuh kan aku dengan piyamanya kan. Iya. Ini aku dengan piyamanya nih, aku dengan Papa dan Mama. Papa di situ kan sebagai tahanan politik, akhirnya meninggal di Zurich 9 April 66. Nah, kemudian oleh Presiden Soekarno diangkat sebagai pahlawan nasional. Jadi ketika kami pulang ke Indonesia, saat itu sih sebenarnya kayak gurunya kakak saya bilang, jangan pulang si anak-anak ini gitu, biar aja sekolah di sini gitu. Cuma ibu saya bilang enggak, tanah air kami adalah Indonesia. Jadi kami akan pulang bersama Syahrir ke Indonesia. Jadi kita naik pesawat dan waktu itu sudah diangkat sebagai pahlawan nasional. Jadi pada waktu kita berhenti di Schiphol di Amsterdam, Belanda, itu ada upacara kecil. Dan yang menyambut dan memberikan sambutan, ya, speech pada saat itu tuh adalah Schermerhorn. Schermerhorn adalah wakil Belanda yang duduk bertentangan, artinya berhadapan dengan Sultan Syahrir pada saat perjanjian Linggajati. Jadi di situ terlihat bagaimana terlepas dari segala perbedaan itu, mereka saling menghormati satu dengan yang lainnya. Sampai di sini di Kemayoran, wow itu lebih-lebih lagi. Banyak sekali yang sambut, turun dari pesawat, dan pada waktu pemakaman itu sampai berkilo-kilometer itu orang tidak bisa sampai ke Taman Makam Pahlawannya. Begitu banyaknya orang yang mengantar Syahrir. Di situ tuh, kalau kan saya masih kecil jadi nggak terlalu ngerti ya. Kemudian tuh saya lihat foto setelah besar, saya lihat foto-fotonya bagaimana penghargaan yang diberikan masyarakat bangsa Indonesia terhadap Syahrir, itu membuat saya, oh ternyata perjuangannya Papa diakui ya. Kalau boleh dibilang yang menyelamatkan kami ya, dari satu proses, ini kan tragedi ya, tragedi sedih lah. Saya kalau sekarang kita bicara, saya kalau ingat masa Zoe lagi saya nangis lah. Bagaimana biar gimana juga kan kita kepingin ada ayah ya. Nggak usah sebagai Perdana Menteri, nggak usah sebagai yang bagaimana deh gitu. Tapi kan kehadiran seorang ayah dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak itu penting gitu. Jadi kita tuh
kalau bukan karena mama, itu tadi, kalau bukan karena mama yang luar biasa ini, Poppy Syahrir ini, ya nggak tahu deh gitu, mungkin masih ada kemarahan atau kekecewaan atau semua pertanyaan-pertanyaan yang nggak terjawab sampai hari ini. Kangen sih sebetulnya ya, jadi nggak bisa ngebayangin bahwa papa itu kehilangan kesempatan untuk benar-benar mencintai anak-anaknya sendiri. Ya kan, dia sempat mengangkat anak kan 3 itu dari kecil dibawa, tapi begitu pada masanya sama anak-anaknya dia tidak mendapatkan kesempatan itu. Jadi saya ingin berterima kasih sih sama papa untuk semua warisan itu berupa nilai-nilai yang menurut saya tidak bisa dibeli oleh apapun. Ajaran-ajaran ataupun pemikiran-pemikiran yang buat saya suatu legacy warisan yang luar biasa, yang buat saya satu privilege. Saya merasa sangat beruntung dan saya berterima kasih sekali sama papa untuk itu, karena telah memberikan pelajaran yang luar biasa buat kami anak-anaknya. Kesabaran, hati yang besar, cinta, itu yang kami dapatkan bukan hanya dari mama juga, tapi dari papa gitu. Selama kami bisa rasakan gitu. Nggak ada rasa, jadi walaupun papa pernah ditahan gitu, tapi nggak ada rasa malu atau nggak ada. Itu satu kebanggaan buat saya justru. Berarti dia ditahan untuk nilai-nilai yang tetap dia pertahankan sampai akhir hayatnya.